Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Fendi Menyapa di episode yang ke-58. Saya memberi judul Tuhan Punya Rencana Lebih Baik. Selamat bergabung Bung Marlon Romodar dan Ibu Elina Lopuha. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu bergabung dengan saya dari sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, hari ini kita akan bahas dengan satu topik yang menarik, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Nah, selalu ingat bahwa setiap situasi yang datang dalam hidup kita selalu memiliki pelajaran di dalamnya. Selalu memiliki agenda Tuhan di dalamnya. Antara penilaian manusia itu positif atau negatif, itu terpulang dari masing-masing pribadi. Tapi sesungguhnya, apa yang datang dari Tuhan selalu menuju kepada tujuan yang nantinya kita akan mengerti bahwa Tuhan bergerak di setiap situasi dan Tuhan pegang kendali. Situasi-situasi sulit ini selalu bakalan datang, tapi selalu ingat bahwa badai pasti berlalu. Nah, itu asiknya tuh. Nah, di tengah-tengah badai pun Tuhan ada di situ. Jadi apa saja yang kamu alami itu baik untuk pertumbuhan jiwamu dan spiritualmu. Dan banyak orang menghindar dari proses. Akhirnya mereka hadir sebagai sosok yang tidak matang. Tidak matang dalam perbuatan, tidak matang dalam pola pikir, tidak matang dalam bereaksi terhadap situasi. Itu sebabnya kenapa kita gampang kalah dengan kehidupan ini. Gampang kalah dalam pengertian ketika masalah datang, kita tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk menghandle setiap tekanan hidup yang datang. Kenapa? Karena kita menghindar dari proses. Tahukah saudara, petinju terbaik, petani terbaik, militer yang terbaik, semua datang dari proses. Tidak ada yang gampang di situ. Semua lewati proses. Nah, proses itulah yang mempertajam Anda dan menemukan karunia serta kapasitas-kapasitas yang tidak biasa. Nah, seseorang menjadi besar dan hebat, dia lahir dari sebuah proses dan tekanan hidup. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan kita tahu bahwa hari ini kita akan bahas dari 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-22. Tentunya kita tidak akan baca keseluruhan ayat ini. Selamat pagi Ibu Like Persulesi, dan selamat pagi juga buat Ibu Sahetapi. Tuhan memberkati, dan Ibu Salena Laberi dan Bapak Alexus Mual, apa kabar? Dan sukacita menjadi bagian hidup kita masing-masing. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati, selamat bergabung juga untuk saudara saya Mensano dan Meiti Leatemia, selamat bergabung. Dan juga Ibu Ota Bolaman, apa kabar Ibu Ota? Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bahas tentang 2 Tawarik 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-22. Nah, demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya lompat langsung di ayat yang ke-14 ya. Karena ayat ini begitu familiar dan begitu kita kuasai ya. Baik. Dan umatku yang atas namaku, perhatikan kata ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini asik nih. Baik. Selamat pagi waktu Dover dan selamat malam waktu Indonesia ya. Di Dover jam 8 pagi, di Ambon jam 9 malam. Lalu di Jakarta jam 7 pagi, Makassar jam 8 malam. Baik ya. Selamat bergabung Ibu Rospati, Ibu Evi Pati Peluhu, apa kabar? Tuhan memberkati, tetap semangat. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita hari ini, dan siapkan catatan kecil di meja kerja saudara untuk terima kebenaran ini ya. Baik. Nah, ayat 14 ini adalah bagian yang
sangat familiar, artinya terkenal sekali dan tidak asing di kuping Anda tentang ayat ini. Seperti tadi saya katakan itu. Dan selamat bergabung Ibu Lin Tehubiulu Benedik. Selamat bergabung Bapak Cak Tehubiulu. Selamat malam waktu Ambon ya. Oh ya, oke. Baik. Nah, kata ini dalam 2 Tawarik pasal 7 ini yang diucapkan oleh seorang raja. Nah, menarik untuk kita belajar begini. Kalau sampai seorang pemimpin memanggil nama Tuhan, berarti Anda tahu efeknya bagi daerah yang dia pimpin. Kalau seorang pemimpin yang mengundang Tuhan intervensi dalam kepemimpinannya, Anda bakalan tahu apa yang akan terjadi dengan kota negara yang dia pimpin. Kita tahu bahwa memimpin manusia itu tidak mudah. Tapi kalau Anda dan saya melibatkan Tuhan, itu keren. Keterlibatan Tuhan dalam kehidupan ini, itu penting. Anda membesarkan anak-anak, perlu ada keterlibatan Tuhan. Bahkan Anda mengendalikan diri sendiri pun perlu ada keterlibatan Tuhan. Saya telah menemukan ada begitu banyak orang mencoba mendistribusi fasilitas, memberikan fasilitas, menjamin anak-anaknya aman dengan fasilitas, berakhir dengan kehancuran. Justru saya lihat kebanyakan, tidak semua, kebanyakan orang-orang atau anak-anak yang dibesarkan dalam kekurangan, dibesarkan dalam pas-pasan begitu, ekonomi pas-pasan, justru mereka mengucap syukur tuh kental banget, berasa banget, dan menghormati berkat itu yang datang. Ingat baik, tidak semua. Oke, nah, tapi hari ini saya mau mengajarkan Bapak Ibu bahwa Salomo dibesarkan dengan hikmat, Salomo dibesarkan dengan kemampuan dan kapasitas Tuhan. Makanya berdoa buat dia itu hal yang biasa. Kenapa? Karena dia lihat bapaknya selalu praise and worship di dalam kingdomnya, di dalam kerajaannya. Karena ayahnya Daud. Tapi jangan salah. Salomo juga melihat kekurangan ayahnya. Tapi menarik untuk kita belajar adalah bagaimana seorang raja besar ini, dia hadir dengan cara-cara yang tidak biasa. Dia berdoa. Bahkan Alkitab berkata bahwa dia diberi kesempatan oleh Allah untuk membangun yang namanya Bait Salomo. Kekayaannya, hikmatnya, kemampuannya, ketangkasan, bahkan bisnisnya Salomo itu di atas rata-rata. Bahkan Alkitab berkata bahwa tidak ada orang kaya yang seperti dia, tidak ada orang yang berhikmat dan bijaksana seperti dia. Nah, ini yang saya pingin sodorkan kepada Bapak Ibu semua, bahwa ketika Salomo berdoa, sesuatu yang tidak biasa terjadi atas Israel. Dan kita tahu bersama 40 tahun ketika bapaknya, ayahnya, Daud memerintah, Israel damai 40 tahun. Salomo pun begitu, Israel damai 40 tahun. Nah, tapi dengar baik saudaraku. Kita kembali dan kita coba bedah dari ayat yang ke-14 ini dulu ya. Nah, ceritanya bahwa Salomo membangun Bait Allah. Dan Bait Allah, Bait Suci Salomo ini sudah terbangun dan ditabiskan, dan Salomo berdoa. Seperti tadi awal pembicaraan saya, kalau seorang pemimpin telah melibatkan Tuhan, itu sesuatu yang bakalan ajaib terjadi. Dan kita tahu bersama sejarah mencatat dalam sejarah orang Israel, 40 tahun Salomo memimpin damai. Nah, situasi damai ini seperti memberi pesan nubuatan lewat namanya Salomo ini, damai. Nah, ini yang saya mau kasih tahu kepada semua kita. Kita belajar sama-sama bahwa Allah yang kita miliki, Allah yang kita sembah, itu Allah yang mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup kita. Nah, ketika Salomo mengucapkan hal ini, perhatikan ini. Ayat ini untuk Israel. 2 Tawarik 7 ini spesial khusus untuk Israel. Nah, tetapi jangan salah. Ayat ini juga berbicara kepada generasi demi generasi. Nah,
Karena kalau Bapak Ibu baca dari ayat 11 sampai ayat 22, saudara akan ketemu bahwa jika engkau mendengarkan perkataanku dan melakukannya dengan baik-baik, berarti kalimat-kalimat ini itu berbicara tentang generasi kepada generasi. Jadi doa Salomo ini adalah doa yang seperti memagari atau memberikan anjuran, bahkan advis, nasihat, serta sesebut dia kayak rel kereta api gitu, jalur ya. Ini loh yang harus Israel lakukan. Nah, karena kalau di luar kehendak Allah, di luar ketetapan dan kamu tidak taat, Alkitab berkata kamu bakalan dibuang dari hadapan Tuhan. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan bisa jadikan Israel kiasan atau sindiran di antara segala bangsa. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Sekali lagi, ketidaktaatan membuat kita ada dalam masalah. Nah, tapi pelajaran hari ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa ayat ini itu diperuntukkan kepada orang Israel dan kepada generasi berikutnya. Mereka yang memenuhi persyaratan sudah dijelaskan dalam ayat ini. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan dibuang atau disindiri, menjadi sindiran bangsa-bangsa, menjadi bahan buli bagi bangsa-bangsa. Nah, tahukah saudara bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa saya sebagai pengajar, sebagai gembala, saya menyukai yang namanya urapan, saya menyukai yang namanya pengajaran yang membangun, saya menyukai hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Itu kesukaan saya. Bahkan saya berharap pengajaran-pengajaran saya ini sedikit banyaknya tuh mempengaruhi Anda dalam pengertian untuk membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan. Bukan menjauh, tapi mendekatkan diri Anda kepada Tuhan. Dan membuat Anda mengalami hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saya. Saya berkerinduan bahwa apa yang saya alami, apa yang saya cicipi dari kebaikan Tuhan, kiranya itu juga yang dinikmati oleh kita yang mendengar. Nah, oh ya, jaringan error. Ya, jaringan error. Berarti kita harus beli sama jaringan-jaringannya saja. Kita beli jaringan-jaringan. Baik Ibu Lin, Tuhan memberkati. Tuhan tolong semuanya jalan baik-baik ya. Iya. Nah, begini Bapak Ibu. Mereka yang memenuhi persyaratan telah dijelaskan dalam ayat ini. Pasal 2 Tawarik 7 ini. Nah, janji-janji yang disebutkan dalam ayat-ayat ini menandakan bahwa kita membutuhkan yang namanya kebutuhan atau kebangkitan rohani spiritual. Sebagai pengajar gembala, saya menyukai yang namanya kebangkitan di dalam Tuhan. Saya menyukai hal-hal yang spektakuler di dalam Tuhan. Saya menyukai ibadah-ibadah kita tuh penuh dengan kuasa, ada mujizat terjadi. Orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, mereka berbalik, datang ke gereja bengkok, pulang menjadi lurus, sebut saja begitu kan. Nah, itu kerinduan saya. Datang berdosa, pulang bersih, begitu. Nah, Anda seperti masuk di laundry besar begitu, di laundry hadirat Allah gitu. Kamu masuk dengan keberadaanmu yang berdosa, kamu pulang dengan kehidupan yang diberkati gitu, kan begitu. Nah, itu kerinduan semua kita, termasuk saya sebagai hamba Tuhan dan pembicara dan pengajar serta guru dan gembala. Nah, tahukah saudara bahwa semua kita membutuhkan api dari sorga. Kita butuh api sorgawi. Nah, Elia perlu api. Kenapa Elia perlu api? Api membuat perbedaan. Api itu membuat perbedaan. Ibadah yang disertai api itu ibadah yang berbeda. Ketika nabi-nabi Baal mereka berhadapan dengan Elia, mereka cuma menghadirkan satu permintaan, hadirkan api. Tahukah saudara bahwa saya berdoa, saya berharap Tuhan tolong Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah kita tuh ada api gitu. Ingat baik, bukan cuma semangat biasa, no. Semangat, semua orang punya semangat. Anda nonton konser Metallica juga Anda semangat. Anda nonton sepak bola yang kamu hobi, kamu semangat.
Nah, semangat saja itu nggak cukup, saudaraku. Semangat itu hanya sebatas apa yang disebut dengan hobi semata. Tapi di dalam konsepnya Alkitab, di dalam konsep revival adalah kebangkitan ini, bahwa bukan cuma semangat. Banyak orang melayani Tuhan semangat, tapi begitu nggak ada jemaat, kamu nggak senang semangat. Nggak ada tempat untuk ibadah, kamu nggak semangat. Bahkan kamu kasih tinggal itu. Bahkan kamu kasih tinggal orang-orang yang mengalami kesulitan bersama dengan kamu. Kamu kasih tinggal semua. Karena apa? Karena kamu lihat semangat. Kamu tidak diurapi untuk tujuan Tuhan untuk itu. Nah, sadari betul bahwa Elia seorang diri. Dia berdiri di mezbah itu. Dia perbaiki mezbah. Perbaiki. Nah, tahukah saudara bahwa menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan gak butuh banyak orang, saudaraku. Tuhan gak butuh banyak orang untuk merubah ini dunia. Dia butuh orang-orang yang datang dengan api. Karena api akan membuat perbedaan. Dia tidak butuh orang-orang yang semangat saja. Dengar sekali lagi, jangan salah nangkap. Tuhan butuh semua orang masuk surga, oke? Nah, tapi untuk sebuah pergerakan dan revival, dia butuh orang yang bukan cuma semangat. Oke? Tapi dia membutuhkan orang yang membawa api. Yang membawa perbedaan. Kalau cuma Anda dan saya berhenti pada level semangat, Anda dan saya sama dengan penonton-penonton yang nonton sepak bola, nonton tinju, nonton film kesukaan. Anda semangat untuk itu. Anda dapat gaji semangat. Anda dapat berkat semangat. Nah, tapi giliran kebalikannya. Apakah semangatmu itu mengandung api Tuhan enggak? Itu penting. Makanya saya bilang, banyak orang ke gereja hanya mau menerima yang namanya urapan, tapi begitu tekanan datang, dia kehilangan esensi dari ibadah dan imannya dia. Itu yang saya selalu mengajarkan Bapak Ibu, tekanan melahirkan orang-orang kuat. Nah, jangan mundur dari situ. Elia seorang diri hadapi Nabi Baal. Tapi dia berdiri dengan Tuhan, dia mayoritas. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Mayoritas bukan berarti kebenaran. Tapi Elia, dia seorang diri. Tapi bersama dengan Allah, itu mayoritas dalam konsep kebenaran. Nah, kadang-kadang kita berdiri itu karena kebanyakan orang. Baru kita berdiri. No. Anda berdiri seorang diri pun. Tapi selama Tuhan urapi kamu untuk tuntunan kamu nggak butuh orang lain. Ingat ya, jangan salah nangkap. Oh, Bapak Pendeta, kita nggak butuh orang lain. Kita butuh orang lain punya doa. Benar sayang. Dalam hal ini saya sedang bicara tentang pribadi-pribadi orang. Anda ke gereja, Anda harus bawa api dari rumah. Supaya ketemu api-api yang lain, kalian menjadi revival. Bisa dimengerti. Jangan salah, ada banyak orang ke gereja datang bawa kayu basah. Ya mau jadi apa? Nggak akan kebakar-kebakar. Anda harus datang ke gereja, datang dengan api Tuhan. Bukan cuma semangat loh ya. Dalam konteks membuat perbedaan besar. Ibadah yang baik adalah ibadah yang membawa perbedaan. Nah, lihat baik-baik. Baal mempersiapkan kambing domba juga untuk korban persembahan. Mereka punya kayu bakar juga. Mereka siapin mezbah buat Baal. Tapi dengar baik, yang membuat perbedaan itu api. Api yang membuat perbedaan. Nah, kalau kamu melayani dengan semangat itu bagus, tingkatkan. Tapi Anda perlu masuk pada level berikut, yaitu apa? Perbedaan. Apa perbedaannya? Api yang membuat perbedaan. Ibadahmu berbeda karena ada perbedaan. Karena kamu punya api. Api tidak, saya paham betul, api berbicara tentang semangat. Tapi api yang saya maksud di sini adalah api perbedaan. Yang membedakan ibadahmu dengan ibadah para Baal. Ibadah palsu dan ibadah yang benar. Nah, jangan terkecoh. Saya ulangi kata ini. Semangat itu baik dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Semangat itu baik. Tapi semangat saja tidak cukup. Karena kalau orang punya semangat, Anda nonton sepak bola, klub kesayangan Anda pun Anda semangat. Iya toh? Nah, Anda dapat gaji, Anda semangat. Tapi saya mau tanya, ketika tidak ada orang yang berdiri dengan Anda,
dalam ibadah, ketika orang tidak ada yang berdiri dukung kamu dalam ibadah, dalam kebutuhan-kebutuhan Anda, pertanyaan saya, apakah apimu masih ada? Itu penekanan saya. Jadi jangan keliru di sini. Nah, tahukah saudara bahwa kebanyakan kita terbangun karena banyaknya orang memberi kita semangat. Tapi pertanyaannya, kalau kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu punya api? Itu pertanyaannya. Itu jawaban yang Anda perlu jawab. Nah, Elia seorang diri berhadapan dengan 400 sekian Nabi Baal. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Sendiri aja itu udah kecut gitu, saudara. Udah tawar hati, men. Kalau sendiri, Anda perlu dukungan. Tapi kali ini Elia fight. Elia bilang, oke, kita bedakan siapa yang punya Tuhan. Itu keren Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ngalamin tekanan hidup, orang lagi nonton Anda nih. Walaupun Anda fight seorang diri, Anda berjuang seorang diri, orang lagi nonton Anda. Saya paling ingat mama saya sendiri. Dia besarkan 4 anak dengan cara yang luar biasa. Dia bangun pagi-pagi, dia berdoa, dan saya mendapati dia sering berdoa di mana? Di adonan rotinya, di depan adonan rotinya. Dan saya nonton dan saya lihat itu. Bagaimana Tuhan libatkan dan membuat dia menjadi berhasil. Dan akhirnya kami berempat tumbuh dan melayani Tuhan sampai hari ini. Dan tahukah saudara bahwa apa yang membuat dia seperti itu? Dan saya sangat yakin sekali. Dalam kesendirian dia fight, dia berdoa, dia buat adonan, dia jual roti untuk kepentingan 4 anaknya, dan kami berhasil sampai hari ini. Dan kami bersyukur untuk wanita hebat yang telah menunjukkan keteladanan hidup dengan cara yang tidak biasa. Hari ini pun saya kasih tahu kepada semua ibu-ibu yang single parent, yang membesarkan anak-anak seorang diri, saya bilang jangan menyerah. Jangan menyerah. Fight dengan hidupmu. Maju. Masih ada Tuhan. Kalau mama saya bisa lakukan itu, saya sangat percaya Bapak Ibu juga bisa lakukan hal yang sama. Bahkan lebih lagi. Nah, saya berdoa dari tempat ini. Elia, dia berdiri dengan 450 Nabi Baal. Tapi dia nggak mundur. Dan Alkitab berkata dia perbaiki mezbah. Dia tuangkan air, dia sediakan korban. Dia panggil, Tuhan kirim api. Api datang, men. Api menjilat semuanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua kita dari tempat ini. Apapun pergerakan Tuhan dalam bentuk apapun, Anda di gereja manapun, denominasi apapun, keluarga seperti apapun, masa lalumu seperti apapun, selama kamu berjalan dengan Tuhan, kamu akan mengerti rencana dan agenda Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Melayani Tuhan butuh semangat, ya. Tapi jangan lupa yang membuat perbedaanmu adalah api. Ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Lalu turunlah. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, dan tanah. Itu bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Api kalau datang, api Tuhan dia kasih bersih, men. Ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Ini kiranya mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan, kalau raja sudah berdoa, Anda tahu persis apa yang bakalan terjadi dengan kingdomnya. Akan apa yang terjadi dengan kerajaannya. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 tadi, kita tahu bahwa Tuhan lakukan sesuatu yang tidak biasa lewat Raja Salomo ini. Ya, bahkan dikatakan umatku yang disebut atas namaku. Ya, wow. Berarti kita punya nama, men. Oke, nubuatan ini untuk Israel dan untuk generasi demi generasi. Dan tentunya ayat ini menjadi ayat pelajaran bagi kehidupan dan kebutuhan spiritual kita. Nah, kembali ke sini. Kita membutuhkan sesuatu yang tidak dapat kita hasilkan dengan usaha kita sendiri. Dari sini baru kita mengerti. Kalau kita perlu Tuhan, kita tidak akan mundur, bos. Kita membutuhkan sesuatu yang tidak dapat kita hasilkan dengan usaha kita sendiri. Berarti kita perlu Tuhan, Bapak Ibu.
Kita perlu Yesus. Nah, bagaimana bentuknya supaya kita semakin mengerti kehendak Allah? Saudara tahu bahwa Alkitab itu adalah perpustakaan buku. Alkitab itu perpustakaan informasi dari Tuhan kepada manusia. Alkitab itu informasi bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Alkitab itu perpustakaan harta karun yang tidak terduga. Itu hal-hal yang ajaib itu datang dari sana, Bapak Ibu. Belajar dan nikmati, galilah kebenaran itu. Nah, kiranya Bapak Ibu dan saya semakin mengerti kenapa kita hari-hari ini semakin banyak diuji, Bapak Ibu. Nah, tahukah saudara ketika Yesus dicobai di padang gurun itu, dikatakan bahwa iblis datang, ubah batu-batu itu jadi roti. Tahukah saudara bahwa kenapa iblis goda dia dengan mengatakan buat batu-batu itu jadi roti? Nah, latar belakang artinya kenapa iblis mengganggu atau menggoda Yesus dengan kalimat itu? Karena pada waktu itu Israel ada di bawah penjajahan Romawi. Nah, bangsa yang dijajah adalah bangsa yang terbatas dari sisi ekonomi. Pergerakan terbatas karena diawasi. Itu sebabnya ketika Yesus melewati puasa 40 hari ini, dia digoda dengan apa? Ekonomi. Dia digoda dengan apa? Roti, makan, minum, gandum. Dia digoda dengan sembako. Nah, waktu tekanan ini datang, makanya iblis mengerti. Israel lagi dalam tekanan ekonomi karena dijajah oleh Romawi. Itu sebabnya belakangan baru kita tahu bahwa Yesus membuat perubahan besar di kota Yerikho ketika dia berkunjung dengan seorang yang bernama Sakeus. Siapa Sakeus itu? Sakeus adalah tokoh pemungut cukai. Salah satu orang yang dimiliki aset dari kota Yerikho. Tapi banyak orang membenci dia. Kenapa? Karena dia bekerja untuk Romawi. Karena dia menagih lebih dari yang ditetapkan. Makanya bahasa dia mengatakan bahwa siapa yang kuperas kukembalikan 4 kali lipat. Nah, tahukah saudara bahwa ketika Yesus dicobai dengan ekonomi ini, artinya rubah batu-batu jadi roti, iblis mengerti banget bahwa Israel lagi ada dalam tekanan ekonomi. Nah, orang yang dijajah ruang lingkupnya terbatas, dia diawasi sangat ketat. Tapi disitulah kita harus mengerti. Gitu loh. Kita harus mengerti banget. Bahwa ketika dia digoda dengan ekonomi itu, Tuhan tidak tergoda. Itu yang saya kaget sekali. Tuhan jawab gini, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari mulut firman Allah. Nah, ini yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semua di tempat ini. Ketika Yesus mengunjungi Yerikho, dia berjumpa dengan Sakeus. Dan saudara bisa nonton itu dan bisa menyaksikan itu. Saya bahas tentang panjang lebar tentang Sakeus di episode yang keberapa gitu. Kita tahu bersama bahwa Yesus menjumpai Sakeus dan masuk dan menikmati berkat bersama Sakeus. Setelah kejadian itu, Sakeus mengembalikan orang-orang yang pernah dia peras. Bahkan setengah dari hasil karyanya, setengah dari hasil kekayaan itu untuk orang-orang miskin. Nah, tahukah saudara bahwa kalau Tuhan yang intervensi, kalau Tuhan yang melakukan agendanya, dia nggak butuh pengakuan manusia, kan begitu? Nah, yang ajaibnya adalah Yerikho, dapurnya semua pada menyala. Mereka pesta, kenapa? Karena Sakeus mengembalikan apa yang pernah dia peras. Sakeus memberkati kota itu, berarti ekonomi kota itu naik. Nah, ini yang saya mau kasih tahu buat saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Iblis goda Yesus dengan ekonomi. Ini yang asik saudaraku. Nah, karena iblis tahu ekonomi itu masalah Bapak Ibu. Nah, tahukah saudara ekonomi selalu berhubungan dengan yang nama apa? Uang. Kan begitu. Uang bagus, ekonomi bagus. Atau kebalikan, terserahlah mana-mana. Tapi baik, saya mau kasih tahu bahwa ketika ekonomi menjadi stabil, bagus, orang bisa berpikir bagus. Tapi jangan salah, dalam kemakmuran,
orang bisa menyumpahi Tuhan. Orang bisa melupakan Tuhan. Dalam kemegahan, dalam keindahan, dalam semua proses yang berjalan baik, orang bisa melupakan Tuhan. Salah satu musuh dalam kekristenan yang berbahaya adalah kenyamanan. Justru dalam ketidaknyamanan, gereja makin berkembang. Gereja mula-mula berkembang. Tapi justru dalam kenyamanan, gereja tidak berkembang. Makanya gereja seperti dininabobokan. Nah, tahukah saudara bahwa tekanan pandemik ini telah membuat saya secara pribadi makin berkembang. Berkembang secara spiritual, berkembang juga secara tubuh. Ada orang yang bilang, Pak Fendi tambah gendut. Pak Fendi perutnya tambah buncit. Oh my God. Nah, tapi semua pandemik ini bagus. Ada sisi positif, ada plus minusnya, kan begitu. Nah, plusnya di mana? Plusnya itu adalah saya menikmati hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Itu hebatnya. Nah, oke, kembali ke sini. Tahukah saudara bahwa kebangunan rohani perlu keterlibatan yang namanya kerendahan hati. Nah, oke. Meskipun kita tidak dapat menghasilkan kebangunan rohani, kita dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat-ayat ini. Artinya kalau saudara merasa bahwa Pak Pendeta saya masih sendiri, saya terkesan sendiri. Oh tidak bos, kamu gak sendiri. Kamu perlu Tuhan. Kamu gak sendiri. Gitu ya. Kamu gak sendiri. Gitu. Ayo. Kalau sudah singgung Pak Fendi gendut, aduh. Kalau Bapak Ibu yang sudah ikuti saya sekian lama, artinya kenal saya 10 tahun belakangan, saudara kan kaget kenapa Pendeta Fendi dia sudah jadi bengkak kayak bola begini kah? Gitu. Sampai-sampai saudara perempuan saya bilang begini, Pace, kau sama seperti bola. Kau tinggal taruh di lapangan saja orang tendang kau. Aduh. Pak Pendeta perlu puasa ini. Aduh. Baik. Kita kembali ke sini. Nah. Sudah, jangan kirim tuh emotikon yang ketawa-ketawa lagi. Saya tahu saya sudah mulai gendut ini. Aduh, saudara berdoalah supaya saya mulai rem sedikit lah. Aduh. Istri saya sampai sudah bilang, aduh papa. Oh, anak saya lebih heboh lagi. Apalagi anak perempuan saya. Nah, anak perempuan saya itu kan ada agak sedikit cerewet toh. Dia bilang, mama, kasih stop, jangan kau kasih makan suamimu lagi. Kenapa? Itu lehernya itu udah seperti babi katanya. Waduh, gila sadis banget anak perempuanku. Aduh, anak perempuanku. Aduh, baik. Nah, sudah Jo, jangan kirim tuh emotikon itu yang terketawa-ketawa. Mari kita baca firman dulu kah? Baik. Oke. Baik, hal pertama yang ingin Bapak Ibu saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini adalah yang pertama adalah kebanggaan atau kesombongan itu adalah musuh dari revival. Jadi, oh iya, Mensano kasih usul olahraga Bapakku. Iya, saya olahraga sayang, saya olahraga di sini, saya push up, sit up dan sebagainya. Cuma memang membentuk yang namanya six pack itu kita sedikit bergumul ya. Memang Tuhan Yesus tolong kita ya. Memang bagian area yang namanya perut ini one pack ini memang agak repot. Ini namanya one pack ini agak repot. Untuk membentuk dia jadi roti itu berat sekali. Aduh. Ibu Like Persulesi. Aduh. Ibu Like, saya mau ke gym. Cuman ini lagi situasi begini nih. Aduh, saya mesti jaga-jaga. Saya sudah off dari gym dulu kurang lebih hampir setahun ini. Karena off dari gym, makanya terjadi pembengkakan di beberapa daerah di tubuh saya, saudaraku. Ya, di antaranya leher mulai terjadi pembengkakan. Ya. Kemudian muka saya, tapi masih tetap gagah toh Bapak Ibu. Nah, kemudian di area perut saya, mengerikan. Tuhan tolong kita semua. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Nah, poin pertama yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu adalah musuh-musuh dari sebuah revival, kebangkitan itu adalah kebanggaan atau adalah
kebanggaan adalah musuh dari revival. Kesombongan itu musuh dari revival. Hati-hati dengan kita ya. Nah, maka dari mana kita tahu bahwa kesombongan itu musuh dari revival, kebangkitan? Nah, di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Aduh, ini kata, ini frase ini powerful banget. Merendahkan diri. Itu nggak gampang, Bapak Ibu. Nggak gampang. Nah, frase ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan kebanggaan kita. Pride, gitu. Nah, kata yang diterjemahkan ini kesombongan. Nah, dalam perjanjian lama, kata kesombongan ini, dia punya pengertian ini, bangkit atau membengkak. Aduh Tuhan Yesus, bangkit atau membengkak. Ini sama dengan saya pun tubuh lah ini. Aduh Tuhan Yesus tolong. Nah, aduh haleluya. Baik, tapi saya masih normal. Tubuh saya masih normal. Oke. Nah, saya ulangi. Kesombongan itu dalam konteks perjanjian lama itu diartikan bangkit atau membengkak. Bisa dimengerti? Nah, ini mengacu kepada naiknya gelombang laut. Gitu. Naiknya gelombang laut. Nah, itu berbicara tentang manusia yang lebih memikirkan diri mereka sendiri dan kemampuan mereka daripada tentang Tuhan. Gitu? Jadi kesombongan ini itu musuh revival. Sahabat revival adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah diajar. Mudah diajak bekerjasama. Itu orang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati dia memiliki telinga untuk diajar. Nah, kesombongan akan selalu berkata bahwa saya tidak membutuhkan Tuhan. Saya bisa membuat jalan saya sendiri tanpa harus dengan Tuhan. Saya tahu yang terbaik untuk saya. Saya tidak butuh Tuhan kok. Semua yang saya punya itu hasil kerja saya. Saya yang menentukan jalan hidup saya. Gitu. Jadi saya rasa saya tidak perlu Tuhan. Saya rasa saya tidak perlu Tuhan. Nah, disinilah kekurangan kita untuk melihat sebuah kebangunan rohani. Nah, dengar baik, saya tidak hanya berbicara tentang kebangunan rohani dari sisi komunitas gereja secara utuh, tapi saya sedang berbicara juga tentang bagaimana Anda mendisiplinkan diri Anda untuk mengalami kebangunan rohani secara pribadi lebih dulu. Jangan pernah mengajarkan orang untuk sesuatu yang Anda belum lewati dan Anda belum resapi dia menjadi kehidupan. Nah, seperti tadi saya katakan, pandemik ini telah membuat perubahan besar baik untuk diri saya maupun untuk keluarga, bahkan jemaat. Dan saya mengerti banget bahwa ketika pandemik ini datang, saya seperti di reset. Artinya diulang lagi gitu. Untuk memulai sesuatu yang baru dari ulang, dari nol. Untuk apa? Untuk menanam yang benar-benar yang Tuhan kehendaki. Nggak butuh yang lain. Dan saya masuk melewati semua proses hidup ini. Supaya saya ingin dapat yang namanya kematangan spiritual. Kematangan spiritual tidak lahir dari kemudahan. Kematangan spiritual dia lahir karena tekanan. Saya mau beritahu kepada semua kita di tempat ini, jangan menghindar dari proses. Karena proses mendatangkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidupmu. Tahukah saudara bahwa proses itu membuat saudara masuk pada ranah yang tidak diambil oleh kebanyakan orang. Proseslah yang membuat Anda mengalami hal-hal yang tidak biasa. Ketajaman Anda akan diuji lewat proses. Kemampuan saudara akan diuji lewat proses. Semuanya harus lewat proses. Manusia menajamkan besi, manusia menajamkan sesama.
Bukan saling pukul di situ, no, nggak ada. Nggak ada yang namanya fight, saling berantem, nggak ada. Tapi apa? Saling menajamkan dalam pengertian begini. Teguran yang datang nyata-nyata membersihkan lubuk hati. Pukulan yang datang pada waktunya mengerjakan pemulihan bagi sang anak. Disiplin Tuhan kepada saudara dan saya itu bukan serta-merta untuk membunuh kita. Disiplin untuk mengembalikan kita kepada jalur yang Tuhan kehendaki. Siapapun Anda yang sedang menonton atau menyaksikan program ini, Anda dan saya tidak akan pernah masuk pada level kematangan spiritual yang sehat dan akurat kalau Anda dan saya menghindar dari proses. Proseslah yang membuat saudara semakin hari semakin mengejar Tuhan. Nah, kembali ke sini, kesombongan itu perlu dihancurkan, saudaraku. Nah, saudara lihat ini. Hai gereja, kita dimakan dengan kebanggaan di gereja modern kita. Kita bangga dengan gedung yang besar. Dengar baik, tidak ada yang salah dengan fasilitas. Tidak ada yang salah. Justru Tuhan pakai fasilitas untuk mendistribusikan pesan Tuhan kepada dunia luar. Tapi dengar baik, jangan sampai apa yang kita pakai, apa yang kita punya itu menjadi besar kepala. Itu kita harus berhati-hati di situ. Nah, kembali ke sini, kami telah mengadopsi mentalitas Laodikia. Laodikia itu adalah jemaat yang mewakili spiritual ini. Nah, coba lihat, Wahyu 3 ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang. Artinya jemaat ini mengakui dia kaya banget. Sama seperti Salomo yang berdoa itu. Makanya Salomo mewanti-wanti jemaat, wanti-wanti Israel. Kalau you punya persoalan hidup, datang dan berdoa di sini, Tuhan jawab. Karena Tuhan telah pilih tempat itu untuk dia berdiam. Tapi ada hal-hal yang perlu saudara cermati dan hidupi. Ketidaktaatan membuat Anda dan saya menjadi sindiran. Ketidaktaatan membuat kita akan dibuang. Dan tahukah saudara bahwa Israel tidak taat? Mereka dibuang ke Babel dan sebagainya. Itu ada unsur apa? Ketidaktaatan. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Kita belajar bagaimana berfungsi karena Tuhan. Catat perkataan saya ini. Saat kita membandingkan diri kita dengan dunia, kita terlihat cukup bagus. Tetapi ketika kita meletakkan gereja modern di samping gereja mula-mula, sangat mudah untuk melihat bahwa kita dalam kondisi yang menyedihkan. Bisa dimengerti. Saya ulangi, saudara. Saat kita membandingkan diri kita dengan dunia, kita terlihat cukup bagus. Tetapi ketika kita meletakkan gereja modern atau meletakkan diri kita di samping gereja mula-mula, sangat mudah untuk melihat bahwa kita dalam kondisi yang menyedihkan. Tahukah saudara bahwa kita lebih banyak egois? Egoisnya di mana? Lihat diri sendiri daripada lihat kebutuhan orang. Nah, saya berterima kasih untuk anugerah dan kasih setia Tuhan gitu. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan proses dalam hidup saya. Seperti berkali-kali saya katakan, setiap hari saya harus belajar membunuh keinginan daging saya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tinggal di Amerika ini nggak gampang. Sorry, saya mau kasih tahu buat saudara.
Anda bisa lihat perempuan telanjang itu di Amerika ini kapan saja. Itu. Ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Orang sampai lupa kata mesti pakai baju di depan umum itu bagaimana coba. Itulah situasi seperti begini. Nah, tapi baiklah saya mau kasih tahu buat saudara. Coba saudara lihat. Cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup gereja mula-mula. Coba lihat. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kita kehilangan ini. Kita kehilangan ini Bapak Ibu. Kita kehilangannya di mana? Nah sekarang gereja-gereja sekarang mulai yang namanya kita tahu selama 1 tahun ini kita online service. Oke? Nah kalau di gereja roh kita sudah onsite dan online. Jadi bisa hadir di tempat dan bisa ikut lewat online. Nah menariknya adalah di sini mereka bertemu satu dengan yang lain. Pandemik telah membuat kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Nah ini kira-kira pikiran saya mau kemana nih? Coba ikuti dulu Bapak Ibu. Nah, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, tahukah saudara ketika saya baca kisah Rasul pasal 2 ini. Apa yang terjadi dengan roh saya? Apa yang terjadi dengan hidup saya? Apa yang terjadi dengan hati saya? Saya seperti dirobek Bapak Ibu. Dirobek dalam pengertian apa nih? Tuhan, kasih saya dong. Saya pengen mengalaminya kayak begini. Gitu. Saya pengen tuh waktu saya berdoa. Tiba-tiba kaki buntung. Tangannya keluar kayak gimana kayak. Mata buta tiba-tiba dia bisa lihat kayak. Tuli mendengar kayak. Tuhan gimana? Nah tahukah saudara bahwa. Kalau hal-hal semacam itu bisa terjadi dengan Fendi Simatau. Kemungkinan besar Fendi Simatau kepala jadi besar. Makanya Tuhan bilang, no, Fendi Simatau, you masih diproses. You tetap dalam proses, tetap masih ada dalam sekolahku. Kamu harus menyelesaikan banyak pendidikan hidup. Kamu harus selesaikan dulu. Nah, tahukah saudara, ini yang saya mau bilang. Orang yang gini, kalau Anda punya 1 juta rupiah, atau sebut sajalah Anda punya $100. Dibandingkan dengan orang yang memiliki $50.000. Ketika Anda datang ke pasar, Anda nggak butuh tawar, bukan begitu? Nah di Amerika ini nggak ada tawar-menawar. Nah ini saya cerita di Indonesia nih. Anda nggak butuh tawar. Anda bilang ini harga berapa, Anda langsung ambil. Nah ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Ketika kita punya lebih, kita bisa bersikap lain. Tapi ketika kita pas-pasan, kita juga punya sikap bisa lain. Ketika kita dalam kekurangan, kita juga punya sikap lain. Nah Allah kita bergerak di setiap sikap ini dan mengajarkan kita untuk kedewasaan. Bagaimana waktu kamu belum dipercayakan segini, kamu mesti belajar bagaimana serius mengelolanya dengan tanggung jawab. Kemudian akan dipercayakan untuk hal-hal yang lebih. Makanya, nah kiranya Bapak Ibu semua kita, mari kita belajar satu hal ini. Nah menarik dari gereja mula-mula kisah Rasul pasal 2 adalah, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah mereka tetap bersatu. Nah berapa banyak dari kita yang tidak mengikuti ibadah secara rutin dari gereja lokal kita masing-masing online. Saudara mesti cek hati saudara. Begini, saudara bisa nonton saya, saudara bisa mendengar pengajaran saya, tapi saya berharap Bapak Ibu juga harus mendengarkan pesan dari gembala lokal Anda. Tidak semua pendeta akan ngomong seperti ini. Tidak semua pendeta akan ngomong seperti ini. Kenapa? Gitu. Karena mereka ingin menjaga. Menjaga apa?
Supaya orang jangan tinggalkan mereka, tetap nonton seperti saudara nonton saya. Saya nggak terganggu Bapak Ibu. Saya mengajarkan Anda dengar pesan dan pengajaran dari saya. Tapi please setiap hari Minggu kalau ada ibadah online di gereja lokal Anda, you harus kembali. Dengarkan pesan gembala Anda. Karena dia yang berdoa buat Anda. Dia yang menjaga kehidupan Anda. Jangan Anda merasa, wah saya pengen dengar Pak Fendi aja, nggak usah gembala saya. Itu berdosa, salah. Saya kasih tahu. Nah saya mau kasih tahu buat saudara. Nah itu kesalahan fatal. Dengarkan kupingmu, dengarkan gembalamu. Gitu. Nah banyak dari kita, maaf kata nih, pergi ke restoran mana-mana. Tapi restoran kita aja kita nggak singgahi. Itu salah. Itu salah men. Nah apapun alasannya itu salah. Dia yang gembala Anda berdoa buat Anda. Tapi Anda tidak mendengarkan dia. Yaitu Anda. Nah, baca Alkitab baik-baik. Oke? Baca Alkitab baik-baik. Baca Alkitab baik-baik. Nah, saya mau mendorong semua Anda yang mendengarkan program ini. Anda boleh mendengarkan pengajaran dari saya. Good. Tapi kalau kamu tidak memberi kuping buat mendengar firman yang lahir dari gembala lokalmu, kamu salah. Lebih baik kamu korbankan Fendi Simatau daripada kamu korbankan gembalamu. Itu aja. Lebih baik kamu tidak dengarkan khotbah saya, tapi kamu dengar pesan gembalamu. Itu keren. Itu namanya domba yang dengar-dengaran, domba yang taat. Gitu. Karena saya dengar. Gitu. Salomo sebagai raja dia berdoa. Dia mengingatkan Israel. Kamu orang boleh pergi kemana-mana terserah. Tapi hari Minggu harus kembali ke sini. Kesimpulannya begitu. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Nah, kamu nonton pendeta-pendeta lain khotbah online, oke? Tapi kamu nggak pernah dengar gembalamu khotbah. Ibadah Minggu kamu nggak dengar. Tapi giliran kamu sudah sakit mau mati, lalu kamu panggil gembalamu, kamu salah men. Waktu kamu masih sehat, kamu nggak dengar gembalamu. Di mana komitmen hatimu? Jangan bicara tentang ketaatan. You tidak taat, itu aja. Nah, saya mau kasih tahu, jangan bicara, Pak, kan semua gereja sama. Iya betul, semua gereja tidak begini. Semua sabar dulu. Kalau bicara gereja sama itu sama dalam bentuk apa nih? Hah? Sama dalam bentuk doktrin, sama dalam bentuk tata ibadah, atau bentuk bangunannya sama, atau pendetanya yang berbeda. Bagaimana nih? Coba definisikan dia baik-baik dulu. Nah, ini kita perlu luruskan. Karena saya nonton dan saya lihat, kamu ikut pendeta-pendeta terkenal punya khotbah, tapi gembalamu sendiri kamu nggak ikut. Kamu salah. Emangnya pendeta terkenal itu doakan kamu khusus? Hah? Kamu berdosa, men. Kamu berharap pendetamu itu memperhatikan kamu. Tapi kamu tidak dengar perkataan dia. Kamu salah men. Waduh. Nah, ingat baik. Saya di pendeta tipe lain. Oke. Kalau saya lihat bilang B, A. Saya bilang B, saya bilang B. Gitu. Jadi jangan miring-miring sama saya. Gitu. Kalau kamu masuk gereja bengkok, keluar harus lurus. Gitu. Nah, lihat ini. Tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaannya bersama. Coba lihat itu. Gitu. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Keren banget. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah dengar baik, saya kasih tahu. Ini menarik untuk kita belajar.
Mari kita kembali kepada kehidupan gereja mula-mula kita dalam pengertian gini. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita dulu. Jangan mulai kepada satu bangsa, tenang-tenang aja. Mulai dari hal-hal yang sederhana dulu di rumahmu. Mulai apa? Mulai makan bersama dengan istri dan anak-anak. Spend waktu buat mereka, makan dan nikmati sama-sama. Sewaktu-waktu boleh keluar ke restoran bareng-bareng. Itu penting. Itu penting itu. Atau apa? Saudara masak, kumpul anak istri, makan sama-sama, ucapan syukur. Itu kan yang saya lakukan untuk istri dan anak-anak saya. Nah ini sebentar sore nih. Istri pulang kerja. Waduh, saya mau bikin ikan bakar. Plus colo-colo. Kalau orang Manado bilang dabu-dabu begitu. Sambal terasi, sadap men. Waduh, ini udah lagi khotbah, kalau sudah membayangkan hal itu tuh sesuatu banget begitu. Begitu. Suami-suami, listen, dengar. Coba belajar masak. Gitu. Istri lagi pergi kerja nih. Kamu belajar masak. Lalu kamu siapin servis mantap. Itu kamu begitu istri buka pintu, masuk. Pak, Papa beli ya? Oh enggak, Papa yang bikin. Dengar baik. Kalaupun itu rasa tawar, itu kan cuma soal selera. Kalau cuma dia asin, itu kan soal selera. Kalau dia kurang pedas, itu kan cuma selera. Lah itu kan semua tinggal ditambahkan saja toh. Nah, ini yang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu semua. Hai suami-suami, coba belajar bikin senang bini dulu kah, istri di rumah kah? Masak begitu kan. Nah saya tahu laki-laki Ambon, maaf ya saya kasih tahu, laki-laki Ambon jarang mempersiapkan makan minum buat istri dan anak-anaknya. Sebab selama saya hidup dan besar, saya jarang lihat laki-laki Ambon mempersiapkan makan minum buat istri dan anak-anaknya. Mereka cuma urus apa? Cari uang di luar katanya. Pak Pendeta, kita sudah cari uang di luar, capek ini Pak Pendeta. Gitu. Nah saudara mesti siapin makan minum buat istrimu, bikin dia senang kah? Amin. Gitu. Mari saya kasih tahu. Kalau meja makan mantap, jangan tanya soal ranjang, pasti mantap. Nah saudara mengertilah. Yang kecil-kecil, yang anak-anak muda di bawah 17 tahun tutup kuping. Ini untuk orang dewasa. Oke. Ini kenapa khotbah sudah sampai ke situ ya? Kenapa pengajaran kita sampai ke situ kah? Nah oke. Baik. Ya, saudara tahu dengan gini. Untuk orang Ibrani, saya kasih tahu nih. Orang Ibrani budayanya itu makan bersama itu adalah manifestasi dari yang namanya kasih. Nah, jadi kalau laki-laki Ibrani menyiapkan makan minumnya, mempersiapkannya, itu adalah tanda kehormatan. Kehormatan di mana? Dia menghormati istrinya. Itu beda. Makanya saya bilang, suami-suami, mari kita ini. Jangan aduh bagaimana ya? Mari buat sesuatu tuh, hadirkan sorga lah dalam keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu. Hadirkan sorga ya. Nah, ibu-ibu dengar, kirim ke suamimu biar mereka dengar pesan ini ya. Gitu. Oke. Nah, lihat. Pesan kita hari ini saya kasih judul Tuhan memiliki rencana lebih baik. Ya. Merendahkan diri itu punya pengertian begini. Menekuk lutut. Untuk menjatuhkan, menempatkan diri di bawah orang lain. Bahasa yang saya selalu pakai, kalau kamu punya masalah, kamu punya tekanan hidup, berlututlah kamu. Itu maksudnya. Menjatuhkan diri atau menempatkan dirimu di bawah orang lain. Dalam hal ini Tuhan. Berlututlah kepada Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah Tuhan.
Minta pertolongannya, intervensinya. Kesombongan, dengar, kesombongan tidak akan membiarkan orang berlutut kepada Tuhan. Orang yang tinggi hati, dia tidak akan pernah menggunakan lututnya kepada Tuhan. Karena dia merasa bisa untuk itu. Tuhan ingin umatnya, Tuhan ingin semua kita mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk membawa hidup mereka di bawah otoritasnya. Tahukah saudara, orang yang berlutut adalah orang yang mudah dikendarai oleh kehendak Roh Kudus. Orang yang berlutut adalah orang yang menyerah kepada satu tangan yang berkuasa untuk mendrive kehidupannya ke arah yang dimaksud oleh Tuhan. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berlutut? Karena kita mengakui kekurangan kita, kelemahan kita. Kenapa Anda berdoa? Karena Anda menyetujui bahwa yang dilakukan Tuhan itu yang terbaik. Tuhan ingin kita tahu bahwa kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu Tuhan. Apapun alasan yang kamu bangun, semua yang kamu pakai, minum, memiliki sekarang, itu dari Tuhan. Anda sadar atau tidak, itu dari Tuhan. Kenapa kamu berdoa? Karena kamu tahu bahwa ada kuasa yang lebih besar dari dirimu. Makanya kita berdoa. Tuhan ingin kita di bawah otoritasnya, dikendalikan dalam otoritasnya. Saudara tahu kenapa Elia mempersiapkan mezbahnya? Dia siapin korban, saudaraku. Dia bawa air untuk parit itu. Yang membuat ibadah berubah dan berbeda apa? Api. Jangan kehilangan apimu. Kandil emas, pelita atau menorah itu yang ada di bait Allah harus tetap menyala. Dan kiranya rohmu tetap menyala. Saya mengerti beberapa dari Anda sedang mengalami rasa sakit. Ditolak, dibuang, disakiti, difitnah. Saya paham itu, saya bisa rasa kok. Karena saya pernah ada di situasi itu. Tapi dengar baik, badai pasti berlalu. Ya, itu betul, badai pasti berlalu. Tapi jangan salah. Di dalam badai pun Tuhan ada. Allah berbicara dalam badai. My goodness. Anda bisa mendefinisikan kalimat itu, Allah berbicara di dalam badai. Allah berbicara lewat proses hidup. Allah berbicara di tengah-tengah rasa sakitmu. Allah berbicara di tengah-tengah kekuranganmu. Allah berbicara di tengah-tengah kesulitan hidupmu. Allah berbicara di tengah-tengah kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi dalam waktu dekat. Tuhan bicara. Tuhan bicara kepadamu. Jangan mundur. Tuhan bicara. Apakah dia nggak mengerti air matamu? No, dia mengerti. Dia paham rasa sakitmu. Dia tahu apa itu rasa sakitmu. Dia tahu apa itu air matamu. Dia mengerti. Dia tahu hatimu yang terluka. Dengar, kalau orang buang kotoran kepadamu, orang lempar kamu dengan kotoran, jangan balas. Kalau teman-temanmu berkata, "Hei, kenapa kamu begitu bodoh?" Kalau dia lempar kamu dengan kotoran, lempar dia balik dengan kotoran. Beritahu sama temanmu, "Maaf, saya tidak biasa simpan kotoran. Karena saya selalu punya yang bersih." Saudara dengar baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Siapapun yang, dengar baik. Dengar, Yesus tidak pernah tutup mata dari segala bentuk kekurangan, kecemasan, ketakutan kamu. Dia nggak pernah tutup mata untuk itu. 40 hari
Goliat menebarkan ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan di atas perkemahan prajurit Israel. Tuhan tahu, Tuhan pakai Isai. Isai beritahu kepada putranya Daud, kemerah-merahan laki-laki muda ini. You pergi bawa itu susu dan madu sana. Bawa itu mentega dan gandum sana. Roti, bekal untuk saudara-saudara laki-lakimu. Dengar baik, Daud pergi bawa bekal, pulang bawa kepala Goliat. Orang yang tepat akan dikirim Tuhan untuk mengatasi mengatasi persoalan hidupmu. Dia sangat mengerti itu. Israel lagi dalam masalah soal ibadah. Israel ada dalam dilema. Israel ada dalam tekanan ketika Elia memimpin. Elia berdiri, Tuhan bilang, Elia, fight. Fight, hadapi Nabi Baal. 450 orang digorok lehernya di mana? Di situ juga. Itu yang saya mau bilang, bos saudaraku. Tuhan bisa kirim siapapun, Tuhan bisa kirim Elia, Tuhan bisa kirim Daud untuk mengatasi persoalan-persoalan hidupmu. Apa sih yang susah dengan hidup ini? Susahnya tuh di sini Bapak Ibu, di pikiran, di otak kita. Tapi tidak sulit untuk Tuhan. Dengar baik, saya mau kasih tahu bos saudara. Tentara yang ditawan, dia berdiri di atas kedua lututnya, dia menyerah. Tanda dia tidak mampu, tanda dia ada di bawah kedudukan orang lain, di bawah otoritas orang. Itu yang saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Saya tidak tahu berapa sulitnya hidupmu sedang dihadapi sekarang. Saya tidak tahu berapa banyak tekanan yang datang silih berganti dalam hidupmu. Tapi saudara juga harus mengerti, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Dia pegang kendali. Itu sudah sangat jelas, rendah hati, ya. Gitu. Kerendahan hati, menekuk lutut, itu pengertiannya. Untuk menjatuhkan apa? Itu harga dirimu jatuh di situ. Di mana? Di depan Tuhan. Jangan besarkan egomu, men. Nggak dapat apa-apa. Gitu. Menempatkan diri di bawah otoritas Tuhan, itu namanya merendahkan diri. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, orang-orang kasus contoh lagi Yunus. Yunus kasih pesan buat Niniwe, bukan? Bertobat, penghakiman Allah bakalan datang nih. Bagusnya mereka bereaksi positif. Bereaksi bagus. Mereka bereaksi bagus banget. Bagaimana reaksinya? Yang terjadi apa? Mereka bertobat, pakaikan kabung, seluruh binatang puasa. Ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Anda pingin revival dalam hidupmu. Anda pingin revival dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam tugas pengabdian, apa saja. Dalam tubuh Kristus yang saudara layani. Kita perlu ini. Kita perlu yang namanya merendahkan diri. Kita perlu yang namanya berlutut. Berlutut aja. Saya paham kok. Beberapa dari Anda mungkin maaf kata suami pergi tinggalkan kamu kah? Atau apalah. Berlutut aja. Berlutut. Dengan kamu berlutut, kamu menyerahkan diri di bawah otoritas Tuhan. Sering saya katakan unta binatang yang tidak bisa kamu panjati atau naiki. Kamu gak bisa tunggangi dia, itu unta. Kalau dia tidak berlutut. Rasul Yakobus itu dikenal sebagai rasul dengan lutut unta. Karena dia adalah rasul yang membahas tentang doa-doa yang powerful dari sana. Karena dia ngomong itu salah satu ayat terkenal kan. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan kata-katanya. Manusianya harus benar. Jadi unta berlutut baru kamu bisa naik. Kesimpulannya begini. Orang yang sering berlutut mudah dikomandai oleh Tuhan. Mudah diatur Tuhan. Mudah dituntun oleh agenda Tuhan. Itu saja. Sering-sering berlutut. Karena dengan berlutut, kamu menyetujui otoritas Tuhan datang dalam hidupmu. Dengan kamu berlutut, kamu membuka hal-hal yang tidak biasa. Berlututlah lebih banyak di rumah. Kalau kamu pengen punya baby, berlutut, bilang suamimu, berlutut. Maaf nih, biarlah perut istrimu menjadi mimbar, altar, mesbah.
kamu rasa keuangan lagi nggak main, berlutut sudah. Gitu. Berlutut. Dengan lutut kamu bisa panggil banyak hal dalam hidup ini. Saudara, saya minta maaf. Hidup saya itu lebih banyak berlutut. Dan saya berlutut, istri dan anak-anak saya tidak pernah tahu. Karena waktu saya berlutut, saya tidak foto lalu saya pamer ke sosial media. No. Karena saya hari-hari berlutut. Waktu saya lemah, waktu saya dalam tekanan, saya tahu dengan berlutut, itu tangan yang tidak terlihat, dia angkat kamu dengan cara yang tidak biasa. Berlutut. Dengan kamu berlutut, kamu mengakui otoritas Tuhan. Orang sombong tidak akan lipat lututnya. Dia akan berdiri tegak dan berkata dan menengadah ke langit, siapa kau Tuhan? Berlututlah kamu. Pak Pendeta, saya sudah berlutut. Saya tanya balik, kamu berlutut baru berapa hari, Nona? 2. Ya baru 2. Jangan, Nona, jangan. Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Saudara, itu apa? Itu terus menerus. Bukan hari ini berdoa, besok main bulu tangkis, lusa berdoa, besok lagi berenang. Ini bagaimana ini hidup ini? Berlututlah kamu selama kamu masih bisa berlutut. Sebab pada saatnya kamu tidak akan sanggup untuk berlutut. Berlututlah. Mumpung kamu masih bisa berlutut, berlututlah. Saudara tahu, doa memandang kepada Tuhan dan berkata, saya tidak bisa. Tetapi Engkau bisa, Tuhan. Aduh, keren. Saudara tahu apa arti berlutut dan berdoa itu? Saudara sedang bilang kepada Tuhan gini, Tuhan, aku tidak bisa, tetapi Engkau bisa. Aduh. Tuhan, aku lemah, tapi Engkau bisa. Elia sempat muncul dengan kalimat-kalimat seperti itu yang melemahkan dia. Tuhan, aku seorang diri aja. Tuhan bilang, no Elisa, no. Elisa dan Elia, no. Kalian tidak sendiri. Aku punya 7.000 yang tidak mencium Baal. Saudara bisa mengerti. Saudara tahu apa arti doa lagi? Doa mengakui ketergantungan pribadi yang mendalam kepada Tuhan. Saya tahu beberapa dari kita tidak mudah untuk berdoa. Bisa nggak kamu berdoa? Nah, saudara, seperti tadi saya katakan, mama saya itu saya paling sering mendapati dia berdoa di depan adonan. Sampai saya pernah ceritakan kesaksian saya, bagaimana dia tidur di dalam adonan, disitulah Tuhan menjumpai saya. Kan aneh, perjumpaan saya dengan Tuhan itu aneh. Perjumpaan di mana? Kepala mama saya masuk di adonan roti, itu kan aneh. Tuhan bisa bicara dengan hal-hal aneh. Untuk memunculkan manusia aneh yang seperti saya ini untuk jadi alatnya. Dan saya paham betul. Nah, kita tidak mengalami kebangunan rohani karena kita tidak berdoa. Kita tidak mengalami terobosan-terobosan spiritual di dalam kita karena kita tidak berdoa. Kita lebih banyak fokus kepada masalah daripada kepada kemahakuasaan Allah. Tahukah saudara, salah satu definisi doa yang saya katakan kepada Anda adalah, Tuhan, Engkau bisa, aku tidak bisa. Itu. Tuhan, aku bergantung kepadamu. Itu sudah. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu. Nah, dengar baik saudaraku, kita nih banyak keinginan. Kita nih banyak kebutuhan. Nah, Yakobus ngomong nih. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh
kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini kasusnya seperti apa? Kain dan Habel, bukan? Sama-sama punya mesbah, sama-sama punya korban, bos. Sama-sama punya hasil yang dibawa kepada Tuhan. Tapi bedanya di mana? Sikap hati, men. Kelakuan. Makanya Tuhan datang. Kain, kenapa you marah? Bukankah aku terima kalau kau berbuat baik? Itu. Itu sudah. Itu sudah. Itu sudah. Saya mau mengajarkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyakiti kamu, jangan kutuki dia, jangan. Jangan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Jangan. Kirim berkat buat dia. Saya mengajar Bapak Ibu, kalau orang lempar kotoran kepada kamu, jangan balas dengan kotoran. No. Kalau dia lempar kotoran, datangi dia dengan berkat. Di ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada beberapa doa yang tidak dijawab. Kenapa? Karena hawa nafsu. Tuhan, berkatilah posisi ini supaya aku bisa duduk di situ. Nah, begitu kamu duduk, kamu lupa Tuhan. Dan telah terbukti itu ada beberapa, tidak semua. Waktu menjadi pegawai biasa, pulang on time di rumah. Begitu udah jadi pejabat, punya posisi, lupa sama bini dan anak di rumah. Ya ilah. Kenapa? Karena kita pakai semuanya untuk kepentingan kita, hawa nafsu. Lihat deh. Kenapa kita nggak dapat apa-apa? Karena kita tidak berdoa, satu. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak terima apa-apa lagi? Karena kita memuaskan hawa nafsu. Tuhan itu maha tahu, bukan si maha tahu. Dia tahu persis kalau orang ini saya harus percayakan nggak. Itu aja. Jangan sampai dia kasih berkat itu dari Tuhan bisa menghancurkan kamu. Kamu lihat Ananias dan Safira. Makanya Petrus ngomong kan, kalau itu tanah tidak kau jual, itu tanah tetap jadi milikmu. Dan uang yang kamu jual pun, itu uang jadi milikmu. Tapi dalam hal ini, kamu tidak jujur. Selesai, mati di tempat. Itu yang saya bilang. Yusuf adalah bukti. Bukti. Dia ada di Mesir karena dijual, itu aja. Jadi uang yang dibawa, bawa dia ke sana. Anda bisa bayangin coba, itu kakak-kakaknya bagaimana itu? Itu mereka bagi-bagi duit itu 20 keping perak kalau nggak salah tuh. Dijual ke itu kaum Ismail Gilead itu. Itu bagaimana tuh kalau mereka makan duit adiknya itu loh, ngerti ya saudara? Itu ngeri Bapak Ibu, jual saudara men. Dijadiin budak. Tapi baiklah, itu yang saya bilang. Kalaupun keluarga kamu jual kamu. Kalaupun yang mendengarkan program ini, engkau adalah anak yang dibilang kata tuh anak haram, anak kecelakaan, apalah segalanya. Dengar baik, kalau kamu lahir itu ada tujuan Tuhan. Yusuf dijual men. Tapi Tuhan rubah sejarah. Tuhan sertai ini anak. Apa saja yang Yusuf kerjakan dibuat berhasil. Menjadi kesukaan malah. Difitnah iya. Dipenjara iya. Dilupakan iya. Dilempar ke sumur iya. Ini anak lewati proses pahit banget. Dan Bapak Ibu dengar. Orang tuh sukanya gini. Wih hebat ya Yusuf ya. Jadi orang nomor 2 Mesir. Iya enak Pak. Tapi prosesnya itu nggak enak. Kita suka lihat orang berhasil. Tapi kita tidak mau melewati proses. Begitu ditawarkan, kamu mau seperti orang ini? Mau. Tapi lewati proses ini. Nggak mau. Berat kita. Tapi dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Nikmati prosesmu. Nikmati.
Hidupi prosesmu. Makan yang enak-enak dari situ. Sebab nanti ke depan sana, maju selangkah lagi. Kalau kamu mulai menyerah, kamu bilang, Tuhan, nanti Tuhan ngomong, selangkah lagi sayang. Sayangku, selangkah lagi. Maju. Mau menyerah lagi, sayang sebentar, selangkah lagi. Mau menyerah, selangkah lagi sayang, selangkah lagi, please selangkah lagi. Gitu. Sama dengan orang Ambon punya kebiasaan yang di kampung-kampung toh. Saya masih ingat waktu di Seram itu, waktu saya pergi mau masuk ke daerah yang namanya Naulu, Alifuru, suku Alifuru. Saya tanya kepada orang yang guide kita, berapa lama lagi? Dia jawab begini, lewati satu gunung lagi Pak Pendeta. Ya Tuhan, maksud satu gunung itu Bapak Ibu satu gunung ini. Tapi di belakangnya itu ada gunung-gunung yang lain lagi. Itu bayangin coba saudara, dia bilang satu gunung. Maksudnya dia begini, Bapak Pendeta. Jangan kita lihat itu gunung-gunung yang lain dulu. Jangan Bapak Pendeta. Lihat dulu gunung di depan ini. Kita selesaikan gunung yang satu ini dulu. Nanti gunung-gunung yang berikut itu gampang. Karena Bapak Pendeta sudah lewati satu. Aduh, ini persis. Saya kalau ingat itu saudaraku. Nanti, kalau kamu mau mundur, ingat. Sedikit lagi. Tuhan seperti bilang sedikit lagi. Sama seperti tour guide kita yang bawa kita ke gunung suku Alifuru itu di Pulau Seram. Dia bilang, ini berapa gunung lagi lah? Satu lagi Pak Pendeta. Padahal ada 4, 5, 6 gunung di belakang itu lagi Bapak Ibu. Belum terhitung bukit. Aduh. Tapi karena sudah lewat setengah jalan Anda mundur, salah. Anda lanjut juga, salah juga. Udah terjebak men kayak begitu. Tapi dengar, itu bahasa yang saya pakai kayak terjebak begitu. Tapi kalau kamu mundur, sementara sudah setengah perjalanan, ya rugi, jalanin. Makanya saya bilang, semua proses jangan buru-buru mundur. Itu sudah 1/2 perjalanan. Sedikit lagi. Maju Jo, maju. Maju Jo. Nah ini saya suka nih, Ibu Olive Watimena. Hasil tidak membohongi proses. Itu betul sayang. Itu betul. Itu bahasa yang paling tepat itu. Nah maju. Begitu saya maju. Lalu masih berapa gunung lagi sayang? Satu lagi Pak Pendeta. Jadi dia motivasinya tuh satu. Saya bilang waduh kalau begini terus repot ini. Bayangin kalau satu itu terjadi 20 gunung. Maka genaplah sukacita kita. Tapi itu yang saya bilang. Tuhan itu bermain satu langkah. Nah manusia kita ini kan serakah. Kita mau semua. Jangan proses pelan-pelan. Tapi pasti. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Tahukah saudara kenapa orang tidak ingin berdoa dan kenapa manusia kita terjebak dengan yang namanya instan? Selain kita hidup di dunia instan sekarang, ada mie instan, hidup instan, menikah juga instan. Aduh, ini orang-orang sekarang ini tidak lewati proses yang benar. Semuanya serba instan. Ya. Yang lebih parah lagi, saudara, kalau saya dengar di sini nih. Pak Pendeta, sebelum kita menikah, kita coba mesin dulu. Apa yang mau dicoba, saudara? Bayangin ini dunia sudah seperti apa. Katanya harus coba dulu mesinnya. Yang lebih parah lagi ini Toyota atau apa nih? Waduh, gimana sih orang-orang ini? Mau menikah coba mesin dulu. Kamu pikir ini beli mobil di dealer kah? Aduh, Pak Pendeta ini mesin Honda atau mesin Suzuki, cepat panas. Ini bagaimana manusia sekarang ini? Kenapa? Karena kita terobsesi dengan karena kita ada di dalam dunia yang itu apa tuh namanya? Instan. Maunya saya instan. Nah, dengar baik. Kenapa kita mau instan? Karena kita telah kehilangan seni menunggu di hadapan Tuhan dalam doa. Padahal menunggu itu seni. Waduh. Menunggu itu seni. Jangan buru-buru men.
Jangan buru-buru. Makan bubur panas itu orang tidak ambil dari tengah. Makan bubur panas biasa dari pinggir. Baru saudara tiup sedikit, baru saudara makan. Itu yang dia bilang ini. Dia punya ekspresinya dapat. Seni makan bubur tuh begitu. Jarang orang makan bubur panas ambil dari tengah masukin ke mulut. Enggak, ambil dari pinggir. Lama kelamaan dia habis juga, bos. Jadi kalau saudara mau berdoa, tunggu, itu seni. Menunggu itu seni. Orang yang tidak menunggu dan tidak sabar, fatal. Contoh Saul. Saul tunggu Samuel untuk bakar korban. Samuel belum datang. Saul marah, men. Karena dia nggak sabar. Dia ambil tuh korban, dia bakar, men. Nah, gara-gara ketidaktaatan itu, jabatan, posisi kerajaan diambil dari dia. Dikasih ke siapa? Ke Daud. Makanya saya mau bilang, bos, saudara, belajar menunggu Tuhan. Jangan ikut kopu mau. Dengar baik. Kita ini bejana tanah liat. Kita nggak bisa bersuara buat penjunan. Bos, bikin cepat sedikit, Kak. Dengar baik, waktu Tuhan beda sama waktu kita. Jangan menggurui Tuhan. Siapa yang menjadi penasehat Tuhan? Dia lebih mengerti, sekali lagi. Dia itu maha tahu, bukan si maha tahu. Nah, kita juga sering berdoa tuh karena dipicu karena masalah. Bisa dimengerti. Halo? Saya berharap Anda berkomunikasi dengan Tuhan itu bukan salah satu, memang tidak ada yang salah ya. Kalau Anda punya masalah, pergumulan hidup, Anda berdoa itu tidak ada yang salah. Oke, jangan saudara salah tangkap ini. Ulang. Waktu kamu punya masalah, punya pergumulan hidup, kamu berdoa, itu tidak ada yang salah. Berdoa itu betul. Nah, tapi juga saya mau mengajarkan Bapak Ibu. Jangan kamu bicara dengan Tuhan karena dipicu oleh masalah. Bisa dimengerti toh? Berdoa karena masalah itu nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi bisa nggak kamu datang kepada Tuhan bukan karena ada masalah, tapi datang kepada Tuhan karena atas dasar pingin memadu kasih dengan Tuhan. Bisa dimengerti. Orang sakit membutuhkan dokter. Orang sehat nggak butuh itu. Iya toh? Tapi orang sehat boleh dong berdialog dengan dokter. Bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Untuk apa? Menjaga kesehatannya. Kan begitu. Nah, sama. Kalau saya ada di Ambon, saya suka jogging di lapangan Merdeka. Beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman saya tanya, kok hari ini lagi jogging? Iya, dokter bilang saya sakit jantung saya lemah, saya perlu olahraga. Oh, berarti karena sakit memicu kamu olahraga. Nah, bisa nggak kamu balikin? Karena kamu sayang tubuhmu, kamu olahraga. Kan asik. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Itu asik itu. Nah, ini memang nggak gampang. Karena orang sehat tidak membutuhkan dokter. Orang sakit butuh dokter. Tapi tidak ada yang salah kan? Kalau Anda diskusi dengan dokter, bukan karena Anda sakit, tapi diskusi dengan dokter untuk bagaimana menjaga kesehatan. Kan bagus. Bisa dimengerti. Sama. Jadi kalau Anda digerakkan, Anda berdoa, bukan digerakkan karena masalah, tapi Anda berdoa karena digerakkan untuk bagaimana menjaga hidup menyenangkan Tuhan. Bisa dimengerti maksud saya itu. Ya? Oke. Ya sudah, kalau nggak mengerti ya sudah, dimengerti sajalah.
Tuhan memberkati kita dan tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Sebab untuk itulah kita ada sampai hari ini. Seperti beberapa kali saya pernah mengatakan buat saudara bahwa sama-sama gini. Saya ke gym, saya ke olahraga bukan karena saya sakit. Tapi karena saya tahu apa itu sehat. Sehat itu mahal. Jadi saya perlu yang namanya olahraga. Saya setiap hari saya minum. Saya minum air. Makanya ini galon tidak pernah beranjak dari saya. Saya minum bergalon-galon. Nah, saya minum bukan karena saya haus. Tapi saya minum karena saya jaga kesehatan. Bisa dimengerti. Karena tubuh saya perlu gini. Kamu minum bukan karena haus, tapi kamu minum karena tubuhmu memerlukan air. Bisa dimengerti. Ya gitu ya. Gitu. Nah, kiranya ini menjadi bahan diskusi lah buat saudara yang di rumah. Nah, menarik untuk kita belajar begitu. Jadi gini. Belajarlah beribadah, belajarlah mendekatkan diri kepada Tuhan bukan karena ada masalah. Tapi karena saya sayang Tuhan, saya ingin ngomong dengan Tuhan. Masa Bapak Ibu, masa gini, masa anak saya mau datang kepada papanya, mau diskusi dengan saya, tunggu sampai ada masalah baru datang. Salah kan? Tunggu sampai anak saya nggak bisa bikin PR baru datang kepada papa. Kan salah. Mestinya kan tiap hari dia bisa datang kepada saya dong. Pak, menurut papa matematika nih bagaimana? Atau biologi bagaimana? Bisa dimengerti. Jadi dia datang untuk mendapatkan penjelasan kasih. Bukan datang karena ada problem yang dia dapatkan. No, jangan begitu. Datang kepada Tuhan tuh anytime, artinya kapan aja, di mana saja. Gitu loh. Artinya jangan tunggu sampai kamu punya masalah dulu. Baru kamu datang kepada Tuhan gitu. Nah, tapi kamu datang kepada Tuhan karena kamu sayang Tuhan. Itu keren Bapak Ibu. Aduh. Sudah Jo, kita stop di sini dulu. Kita top dulu sini ya. Kita berhenti di sini. Dan kita akan lanjutkan di esok hari lagi. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat tersendiri dari apa yang kita komunikasikan dari tempat ini. Kiranya sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Ibu Mona saya tapi. Yes, paham Pak. Baik, terima kasih. Bapak Pendeta Isa Kilmanun. Orang Papua bilang asli. Iya betul. Siap. Halo Ibu Ella Rum, apa kabar Nona Manis? Selamat bergabung untuk Hani, Pascalin, Sheikina, ya. Oke. Vena Sitania Pesi, Ibu Oli Martinus, apa kabar cintaku? Mana ngoni pe suami mana? Tetap menunggu sampai waktu Tuhan tiba. Waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Marlon Romodar, menunggu waktu Tuhan itu seni. Iya, itu seni Bapak Ibu. Aduh. Menunggu itu tuh, aduh, itu mahal Bapak Ibu. Waduh. Mama Gosai Mima, apa kabar? Susan, apa nih? Dejayadi, Tuhan berkati. Ibu Foni Ahufruan, Bapak Alsop, Tuhan memberkati, tetap semangat Bapak Alsop. Bapak Alsop, kapan pergi menembak nih? Jangan lupa ajak saya ya. Ibu Oli Martinus, Ansi Patirane, apa kabar Nona Manis? Tuhan memberkati. Merlin Naumuri, Ibu Edin Matatula Edin. Loh, kok nama dua ya? Edin Matatula Edin. Ibu Lena Tribela, aduh. Salina Laberi, bagaimana Nyonya Salina? Ibu Linda Rupeniak, Ibu Linda tolong salam buat Oma Yaya, begitu kah? Ibu Titin Watimena Mensano, aduh. Rosalina Manalu, apa kabar?
Aduh, Ibu Rosalinda kalau sudah bergabung, dunia aman. Haleluya. Ibu Mercy Talahatu. Nona Joy Benedict, apa kabar? Hey, bagaimana Yano Karsten? Nona Ans Adam, apa kabar? Aduh, sukacita lihat Bapak Ibu bisa join bersama dengan kita. Mama Gos, apa kabar? Salam hormat buat Bapak Cak, Saimima. Aduh, Bapak yang paling luar biasa dan ajaib. Aduh, sejujurnya kita kangen Mama Gos juga dengan Bapak Cak ini. Waduh, kalau sudah sampai di rumah, di Ambon, kita mungkin bisa ngopi-ngopi bareng Pak Mama Gos ya. Lalu Pauline Maulo Rahayaan, Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita, dan selamat bergabung juga untuk Ibu Lindawati Tanuwijaya dari Bogor, jauh-jauh dari Bogor mau menyatu dengan kita di Dover. Tuhan memberkati, ya Tuhan berkati semua bakso-baksonya laku bersih di Bogor. Amin, haleluya. Baik. Shalom juga untuk Ibu Gilian Patikawa Lerik. Apa kabar sayang? Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan ya. Baik. Sebelum kita pisah, mari kita satu di dalam doa dulu. Oh, sama suami ya. Aduh, salam juga for suami tercinta Ibu Oli Martinus. Haleluya. Tuhan Bapa di sorga, dalam nama Yesus, aku perkatakan mujizat Bapa terjadi untuk dunia bisnis. Siapapun yang sedang mengerjakan bisnis, berjualan, Tuhan berkati. Memberkati Ibu Lingling dengan baksonya di Bogor, Tuhan berkati. Tuhan lipat gandakan, bahkan bisnis suaminya terjadi pelipat gandaan. Bertonton hasilnya akan diraih dan dicapai. Dan kiranya Tuhan membuat jalan-jalan mereka berhasil dan diberkati. Dan dari tempat ini aku perkatakan mujizat Bapa terjadi dalam kehidupan Ella. Aku perkatakan Ella, mata kakimu diperkuat. Ella, hikmat Allah turun atas hidupmu. Tuhan mempertajam semua agenda perjalanan Tuhan kepada hidupmu. Engkau akan keluar menjadi berlian dan emas. Kemanapun engkau pergi, sukacita Yesus menjadi bagian hidupmu. Dan dari tempat ini Tuhan aku berdoa Tuhan, memberkati hambamu Gilian Patikawa Lerik. Tuhan pakai hambamu memuliakan Tuhan dalam semua tugas dan pengabdian. Tuhan berberkati juga untuk Ibu Pauline Maulo Rahayaan. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup mereka. Dan berkat yang sama Tuhan turun atas Ibu Gosai Mima, Bapak Cak, keluarga yang ada di Tantui. Darah Yesus berkuasa melindungi keluarga ini. Bahkan darah yang sama membungkus keluarga besar Mona Saitapi. Bahkan hambamu Isa Kilmanun dalam tugas dan pengabdian, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan untuk Fenis Sitiania Pesi dan Ibu Oli Martinus, Ibu Novi Maulani, Tuhan berkati dan urapi. Bapak Marlon Romoda dalam semua tugas dan pengabdian. Bahkan Tuhan Bapak Yosef Syekh Adam, Tuhan berkati, dan Ans Adam, Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Dan aku memberkati Tuhan Yesus untuk Like Persulesi, Tuhan berkati dan urapi. Terima kasih banyak Bapa untuk sukacita Yesus atas setiap kehidupan dan perjalanan hidup kami. Aku lepaskan berkat-Mu Bapa kepada semua kami yang mendengarkan pesan ini. Tuhan urapi dan Tuhan tolong kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati bagi kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Tetap sehat Ibu Oli, tetap mantap semua. Tuhan memberkati ya.